Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul akrama syuhur. Syahrul ibadah, syahrul sa'adah, syahrul tarbiyah, syahrul mubarakah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي أيضا كم من صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق رسوله Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berbahagia menjalani ibadah-ibadah yang sungguh mulia di bulan suci Ramadan. Di tengah aneka macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menerpa kehidupan di sekitar kita, kehidupan kebangsaan kita dan masyarakat kita yang ada pada level yang paling bawah. Kasus pagar laut yang belum terselesaikan, ditambah kasus-kasus korupsi yang semakin menjamur seperti munculnya jamur di musim hujan, ditambah lagi bencana alam yang kita rasakan, tentu ini menghadirkan ketidaknyamanan, menghadirkan beban, tapi sekaligus juga di bulan suci ini menjadi sebuah harapan tentang terwujudnya kehidupan keagamaan kita yang lebih baik, harapan tentang meningkatnya ketakwaan kita, dan tentu harapan kita lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala sehingga termasuk manusia-manusia yang bersabar, manusia-manusia yang bertakwa, yang derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berhasil melewati bulan suci ini dengan baik, sesuai ketentuan, sesuai anjuran, sesuai tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan khutbah. Ketika menaiki mimbar pada tangga yang pertama, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin. Para jamaah tentu bertanya-tanya, ada apa kok tiba-tiba ada ungkapan amin. Begitupun ketika memasuki tangga yang kedua, Rasulullah juga mengatakan amin. Pun demikian di tangga yang ketiga, ucapan amin masih juga terdengar dari mulut yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Selesai melaksanakan khutbah, pada saat istirahat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami mendengar bahwa baginda Rasul mengucapkan kata amin sampai 3 kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Rasulullah kemudian bercerita bahwa pada saat beliau akan menaiki mimbar, malaikat Jibril berdoa dengan doa yang pertama,
adalah satu kerugian, satu kekecewaan ketika ada kaum muslimin yang mendengar nama nabinya disebutkan tapi tidak mengucapkan selawat. Sementara pada tanggal yang kedua ada kerugian serupa, ada kekecewaan juga nanti di yaumil kiamah ketika ada anak manusia masih mendapati orang tuanya di dunia, akan tetapi tidak bisa mendapatkan keridhaannya. Dan yang ketiga, ini yang terkait dengan apa yang sedang kita jalani sekarang, akan sangat rugi, kecewa, dan nanti juga tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang mendapati bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan dosa. Maka di poin yang ketiga itu, justru itu menjadi titik tolak bagi kita bahwa ibadah yang kita lakukan ini jangan sampai puasa yang kita lakukan maupun ibadah yang lainnya itu akan menjadi seperti kekhawatiran Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'i wa atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan segala macam kesulitannya, tapi tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Ini tentu menjadi sebuah pelajaran buat kita semua bahwa ibadah yang kita lakukan tentu harus penuh kesungguhan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa atau menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhitungan, dengan cermat, tidak sembarangan menjalankannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan bagaimanapun kondisi kita, betapa banyak dosa-dosa kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini tentu sebuah harapan dari sekian banyak masalah yang kita hadapi, yaitu kita mendapatkan pengampunan dosa, tentu ditambah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalani kehidupan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan hal tersebut tentu kita harus tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia melaksanakan ibadah siam di bulan suci Ramadan. Dan kita harus tahu kenapa harus bulan suci Ramadan. Kenapa bukan bulan-bulan yang lain? Sementara bulan-bulan yang lain juga ada puasa, tapi nilainya agak berbeda dengan nilai puasa Ramadan. Dua poin ini yang akan dan harus kita gali, sehingga nanti di awal puasa kita yang sudah berjalan 1 minggu ini, kita akan semakin meningkatkan, semakin bagus, dan sesuai dengan tujuan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebelum turunnya Al-Quran adalah bulan yang biasa saja, dan bahkan nilainya tidak lebih baik dibanding bulan-bulan yang lain. Ramadan, gersang, panas, terik, badai, itu yang dialami oleh masyarakat Arab pada masa sebelum Al-Quran diturunkan, sehingga mereka bersembunyi di bangker-bangker, bersembunyi di rumah-rumah untuk menghindari terik yang luar biasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala merevolusi kondisi masyarakat Arab jahiliyah, kondisi manusia secara umum di seluruh dunia, bisa membalikkan keadaan dari bulan yang tidak diharapkan menjadi bulan yang sangat dicintai, dari bulan yang tidak bernilai apapun menjadi bulan yang sangat mulia, maka tentu ada alasannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah 185 disampaikan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan
bulan suci ini yang dulunya bulan biasa, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk jalan, sebagai penjelas petunjuk-petunjuk yang sudah ada, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah untuk seluruh manusia. Maka itu menjadi titik tolak kenapa Ramadan menjadi bulan yang mulia. Malam yang biasa saja menjadi malam Lailatul Qadar yang sangat mulia. Bulan yang biasa menjadi bulan yang mulia. Kertas yang biasa menjadi kertas yang suci, la yamassuhu illal mutahharun. Dan apapun yang dituliskan Al-Quran, yang dibacakan Al-Quran, yang dihafalkan Al-Quran menjadi sesuatu yang mulia. Maka kata kunci pertama, hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendapatkan nilai yang lebih tinggi dalam ibadah Ramadan kita, selain tentunya menjalankan ibadah puasa, tapi juga banyak berinteraksi dengan Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam kehidupan kita, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena Al-Quran Ramadan mulia, dan Ramadan mulia kita diminta menghormatinya dalam bentuk pelaksanaan ibadah puasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncaknya adalah ketika manusia diminta berpuasa untuk menjadi takwa, maka ketakwaan itu harus kita ukur. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ukuran yang jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadirin sekalian, ukuran kita jelas. Yang pertama, kalau kita ingin mencapai derajat yang tinggi, derajat bertakwa adalah orang yang rajin berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Yang kedua adalah orang yang pandai menahan amarahnya walaupun dia bisa melampiaskannya. Yang ketiga adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan sesama manusia. Yang keempat adalah orang yang senantiasa berbuat baik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah orang yang ketika berbuat salah langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja 5 hal tersebut mampu kita raih di akhir Ramadan, mampu kita dapatkan di bulan suci ini. Kata-kata siam ada 9 kali di dalam Al-Quran, ditambah kata-kata saum ada 1 kali, berarti ada 10 kali kata yang berkaitan puasa di dalam Al-Quran. 9 berarti angka 9 bulan suci Ramadan agar kita betul-betul mampu berpuasa dengan baik. 10 kalau ditambah 1 menjadi bulan Syawal, berarti bulan tercapainya ketakwaan kita yang tentu dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mencapai Ramadan itu dengan kekuatan kita dan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci ini, di hari yang mulia ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan urusan kita, memudahkan ibadah kita, melancarkan puasa kita, dan betul-betul mengangkat kita pada derajat yang terpuji sebagai insan yang bertakwa, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فاوثق اللهم رابطتها واهد مدها واهد سبلها واملاها بنورك الذي لا يخوى صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى نعم النصير اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة